Hai guys, gua Koharo. Di video yang ketiga ini, gua akan share tips and trick yang bisa kalian terapkan saat kalian syuting. Oke, tips yang pertama, siapkan baterai lebih dari satu. Karena kalau kalian cuma punya baterai satu, saat kalian lagi ngerekam tiba-tiba lowbat atau lupa ngecas, ya udah kalian nggak bisa ngerekam deh. Dan apalagi kalau momennya momen penting ya. Jadi biasakan kalau kalian punya gadget, baterainya itu lebih dari satu. Minimal banget dua lah, itu udah minimal banget. Jadi kalau kalian lagi ngerekam dan udah habis, kalian bisa ganti baterai. Dan baterai yang tadi udah habis bisa dicas dulu. Tips yang kedua, setelah kalian ngerekam, biasakan langsung backup datanya ke komputer atau ke laptop kalian. Karena gue pernah kejadian, ini beneran gue pernah kejadian, jadi lupa di backup datanya tiba-tiba ke format memorinya. Ya udah hilang karena habis ke format terus habis itu langsung dipakai lagi memorinya buat ngerekam. Jadi yang lama udah hilang entah kemana. Tips yang ketiga, biasakan format memory card dulu kalau kalian ngerekam. Jadi setelah kalian backup datanya ke komputer atau ke laptop, pas mau ngerekam lagi, di format dulu memorinya biar nggak kepenuhan. Oke, itu tadi tips yang di kamera, dan tips yang selanjutnya di kitanya sendiri, usahakan latihan sebelum take. Misalnya kalian syuting sketsa atau syuting yang butuh persiapan kayak gini, misalnya kalian syuting tutorial atau apa, usahakan ada latihannya sebelum kalian shoot untuk supaya kalau pas lagi ngerekam, kalian udah lebih lancar dibandingkan kalau belum latihan. Tips yang kelima, kalau kalian syuting bareng-bareng, usahakan kalian koordinasikan dengan jelas kapan waktu syutingnya, persiapan syutingnya. Misalnya kalian mengundang teman kalian, minta teman kalian untuk datang lebih awal. Misalnya syutingnya jam 5, minta teman kalian datang di jam 4 biar ada latihan dulu atau persiapan dulu segala macam kayak gitu ya. Karena kalau syutingnya jam 5, kalian bilang ke teman kalian, oke jam 5, tapi kalian nggak bilang ke teman kalian nih, datangnya jam 4. Nanti malah molor-molor. Itu udah biasa banget syuting molor kalau bareng-barengan ya. Kalau sendiri kan kalian lebih enak, kalian bisa ngatur sendiri jadwalnya, tapi kalau kalian syuting berbareng-barengan, kalian mesti pinter-pinter mengatur teman kalian untuk datangnya lebih awal. Terus tips yang keenam, perhatikan mic. Jadi kalau kalian syutingnya berdua atau lebih dari dua orang yang satu frame gitu, mic kalau kalian pakai clip on, usahakan clip onnya lebih dari satu. Atau kalau bukan pakai clip on, kalian juga bisa pakai audio recorder, itu ada Tascam, bisa kalian taruh di meja gitu aja biar suaranya tuh dekat semuanya dengan dengan alat perekamnya. Lalu tips yang terakhir, kalau kalian shoot di luar, kalian bisa memanfaatkan jam-jam golden hour. Jadi jam golden hour itu adalah dimana matahari posisinya udah ini misalnya bumi ya, posisinya tuh udah mau tenggelam atau baru mau terbit. Nah, kalau pagi-pagi jam golden hour ini adalah jam sekitar jam 6 sampai jam 7 dimana matahari baru mau terbit, dan itu bayangan panjang. Jadi kalau kalian mau shoot estetik atau shoot kayak gimana gitu ya, gambaran dihasilkan jadi lebih unik karena orang jarang banget melihat bayangan itu panjang. Nah, kalau sore-sore kalian bisa di antara jam 5 sampai jam 6 itu adalah jam golden hour-nya. Di sini matahari juga warnanya lebih kuning, terus shadow-nya juga lebih berasa, kontras, lebih dramatis lah. Nah, kenapa jam golden hour ini bisa membuat apa yang kalian tampilkan itu kelihatan lebih menarik? Karena jam-jam ini hampir susah didapatkan. Jadi orang kalau keluar siang-siang itu kan sekitar jam 10, jam berapa itu matahari udah lebih di atas ya, dan bayangannya juga nggak terlalu panjang, warnanya juga nggak terlalu kontras. Dan jam-jam ini jam-jam yang dapatnya cuma 1 jam doang kalau di Indonesia, nggak lama-lama. Jadi ini bisa membuat gambar kalian sedikit lebih unik, dan warna langitnya juga biasanya jadi lebih biru. Dan ini adalah contoh gambar golden hour dan bukan. Ini yang pagi-pagi, bayangannya panjang, dan ini sore-sore. Itu tadi tips, dan sekarang gue mau share trik yang bisa kalian terapkan saat kalian mengambil gambar. Nah, misalnya kalian syuting di luar dan tempatnya biasa-biasa aja. Gimana caranya supaya tempat yang biasa-biasa aja bisa terlihat lebih menarik di kamera? Cara paling mudah adalah gunakan movement kamera. Jadi kalau kalian shoot, jangan cuma panning gini doang atau atas bawah. Usahakan ada gerakan. Jadi misalnya kalian nge-shoot, ada gerakan zoom in, maju, dolly in, atau slide. Atau bisa juga rotating seperti ini. Ini adalah yang biasa-biasa aja. Boring, membosankan, cuma gitu-gitu doang. Dan ini adalah yang pakai kamera movement. Ini yang pakai dolly in atau track in. Ini yang pakai slide. Dan ini yang rotating.
Dengan kamera movement, kalian bisa membuat gambar yang kalian hasilkan sedikit lebih profesional dibandingkan yang nggak pakai kamera movement. Itu trik pertama, kamera movement. Trik yang kedua, kalian bisa menggunakan pengaturan warna dalam footage untuk mengatur emosi. Karena warna itu mempengaruhi mood. Misalnya contoh warna biru itu biasanya warna yang digunakan saat malam-malam atau adegan sedih. Terus warna kuning itu biasanya warna yang digunakan saat adegan pagi-pagi atau adegan romantis atau adegan yang melambangkan cuacanya panas. Nah, trik warna ini kalian bisa akalin di editing atau saat pengambilan syuting. Kalau saat pengambilan syuting kalian bisa atur dari lampu-lampunya, dan kalau di editing kalian bisa atur color balance-nya. Dan trik yang ketiga, angle. Kalian bisa menggunakan creative angle. Jadi nggak cuma angle eye level doang, kalian bisa menggunakan low angle atau high angle. Nah, low angle itu biasanya digunakan kalau objek yang di shoot itu punya dominasi yang kuat. Misalnya superhero, itu biasanya superhero di shoot dari bawah biar kelihatan dia lebih mendominasi. Kebalikannya kalau kita menggunakan high angle, misalnya nge-shoot orang dengan high angle, itu bisa menyimbolkan orang yang di shoot itu tidak mendominasi, ya perannya rendah gitu. Jadi kayak kecil gitu loh kelihatannya, karena orangnya ngeliat ke atas gitu kan. Dan kita seolah-olah di gambar ngeliat orang itu rendah. Ada juga Dutch angle, yang angle-nya agak miring, itu untuk menyimbolkan kegelisahan atau kebingungan atau ketidakpastian. Dan angle-angle ini sebetulnya ada banyak macam tipenya. Ada close up, ada extreme close up, ada long shot, ada medium shot, ada juga over the shoulder, dan macam-macam lagi. Dan mungkin lain kali akan gue jelaskan lebih detail satu persatu. Oke guys, segitu dulu untuk tips and triknya. Jangan lupa kalian praktekkan tips and trik ini, karena ini bisa membuat kalian sedikit lebih terlihat profesional. Ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Gua Koharo, bye bye.